Halo guys, kembali lagi di channel Border Anime. Kita akan melanjutkan part berikutnya dari alur cerita penyelamat bumi yang sadis. Seorang pekerja kantoran yang terpaksa harus membunuh karena keadaan dunia yang akan hancur. Dia juga harus membunuh monster-monster yang bisa mengambil essence atau sumber kekuatan di dunianya. Bagaimanakah ceritanya? Kita langsung aja ke ceritanya. Jaehyung dimakan dan monster itu langsung hilang. Ketua dan Parok Jungwoo terdiam melihat sesuatu yang mengerikan di depan mereka. Sesuatu yang besar yang melahap Jaehyung dalam sekejap. Lalu essence berjatuhan yang mungkin essence yang dimiliki Jaehyung. Semua essence ini umpan. Makhluk itu memanfaatkan essence dari mereka yang mati sebagai umpan, ucap Ketua Jo. Itu berarti makhluk ini memburu manusia, pikir Jungwoo. Mereka tanpa berpikir lagi langsung lari. Makhluk yang melahap Jaehyung dalam sekejap. Tidak butuh waktu lama untuk Ketua dan Park Jungwoo memahami makhluk apa itu. Makhluk itu juga dari atas langsung mengajar dan berhasil mendahului mereka. Lalu makhluk itu mengeluarkan suara yang menyakitkan lagi. Suara yang membuat gendang telinga seperti mau pecah. Makhluk yang aneh dengan tubuh humanoid. Raksasa telanjang dengan mulut berbentuk corong. Sungguh makhluk yang mengerikan. Yang bahkan dalam mimpi pun tidak pernah ada. Kini tepat berada di depan Park Jungwoo. Ketua dan Park Jungwoo bingung harus berbuat apa. Tubuh Park Jungwoo bergetar dengan sendirinya. Ketua Jo, harus bagaimana kita sekarang, kata Jungwoo. Kurasa tidak seharusnya kita bertindak gegabah. Tidak mungkin kita mau membuat makhluk itu kesal, ucap Ketua Jo. Tiba-tiba makhluk itu membuka mulutnya dan meloncat ke arah Park Jungwoo. Ketua Jo langsung mendorong Park Jungwoo sambil dia juga menghindar. Hempasan dan serangan makhluk itu luar biasa kuat. Park Jungwoo dan Ketua terhempas. Park Jungwoo berpikir bagaimana mengalahkan makhluk yang kuat dan besar ini. Dia bertanya kepada Ketua. Ketua, apa tadi kau tidak menerima arahan untuk menghadapi monster? Tanya Jungwoo. Tidak juga. Aku tidak menerima arahan khusus, jawab Ketua. Makhluk itu bangun lagi dan mengincar Park Jungwoo seolah-olah dia adalah targetnya. Ketua ingin mengambil mobil dan menyuruh Jungwoo mengalihkan perhatiannya. Park Jungwoo lari, makhluk itu langsung menyerang. Park Jungwoo terhempas dan terjatuh. Makhluk itu meloncat ingin menghantam Park Jungwoo. Hantamannya keras. Tapi Park Jungwoo menghindar. Dia berguling ke bawah mobil. Jungwoo kesal. Apa gunanya essence ketika cara pakainya saja tidak tahu? Mereka memberiku titel yang hebat, tapi tak ada bedanya. Makhluk itu terus saja mengejar, padahal kelihatannya dia tidak punya mata, pikir Jungwoo. Haduh, aku bisa gila. Bumi atau apalah itu, masa cuma memberiku roll tanpa ngasih tahu sesuatu. Tiba-tiba cahaya muncul di depan Jungwoo. Dan lagi-lagi Dwar HBD muncul jendela. Selamat, skor aptitude savior Park Jungwoo melampaui skor rata-rata. 21 basic point didapat melalui survei, tambahan 7 poin untuk tanggapan, dan lain-lain. Anda mendapatkan total poin 78 dan menerima evaluasi dari administrator. Jungwoo bertanya-tanya, apa itu evaluasi administrator? Tiba-tiba ada suara masuk ke kepala Jungwoo. Halo, aku evaluasi administrator, dialokasikan untuk Park Jungwoo. DA 467. Ketua Jo sampai di mobilnya. Dia bingung mau pergi atau menyelamatkan Jungwoo yang mungkin juga sudah terbunuh. Si makhluk itu sudah menemukan Jungwoo lagi. Jungwoo langsung lari. Jungwoo bertanya kepada suara administrator itu, bagaimana caranya mengalahkan monster itu dan juga cara menggunakan essence. Suara itu menjawab, pada saat ini
Tuan Park Jung-woo memiliki kesanggupan dan esen lebih dari cukup untuk membinasakan janitor. Jadi nama makhluk ini janitor guys. Tambahan lagi, penggunaan essence itu built-in. Monster itu terus mengejar Jung-woo. Jung-woo sangat panik. Jung-woo juga kesal, yang dikatakan suara itu sama sekali tidak membantu. Monster itu menyerang membabi buta, membuat Jung-woo terhempas. Jung-woo terjatuh, dan monster itu tepat berada di dekat Jung-woo. Berakhir, aku akan mati, ucap Jung-woo. Nyawa Jung-woo kini berada di ujung tanduk. Dia panik sepanik-paniknya. Dia berharap ada yang memberitahu cara menggunakan essence. Dia tidak ingin mati seperti ini. Tiba-tiba essence di dalam tubuh Jung-woo bereaksi. Cahaya muncul mengelilingi tubuhnya. Dia merasakan udara dingin, rasa yang berbeda dari tes reaksi dan penyerapan essence. Essence itu membalut tangan Jung-woo. Jung-woo menyadari kata built-in yang dikatakan suara administrator. Insting bertahan hidup ketika menghadapi kematian. Itu cara menggunakan essence, ucap Jung-woo. Monster itu mengaung dan menyerang Jung-woo. Tapi kini essence Jung-woo telah aktif. Jung-woo menahan serangan monster itu. Monster itu terhempas. Tapi kaki monster itu berhasil menahan tubuhnya dan langsung menyerang Jung-woo lagi. Jung-woo menahannya dengan kedua tangannya yang dialiri essence, lalu memukul tangan si monster itu. Monster itu makin marah dan menyerang Jung-woo lagi. Jung-woo melompat. Jung-woo berhasil menghindarinya. Sial, aku memang bisa menangkis serangannya. Tapi ukuran tubuh kami berbeda jauh, ucap Jung-woo. Jung-woo bertanya pada administrator dan meminta masukan dalam situasi ini. Tapi tidak ada jawaban atau informasi apapun dari administrator. Jung-woo kesal. Cih, administrator gak guna. Jung-woo lari lagi dan monster itu juga mengejarnya. Sambil berlari, Jung-woo berpikir, aku tidak bisa kabur tanpa membunuhnya. Bagaimana cara mengalahkan monster ini? Jika essence bisa untuk bertahan, harusnya untuk menyerang juga bisa. Tapi monster ini sangat cepat. Aku berharap ada yang bisa menahannya. Tiba-tiba di belakang monster itu ada mobil yang dipacu dengan kencang dan menabrak monster itu. Monster itu terjepit. Itu mobil Ketua Jo. Ketua Jo menyuruh Jung-woo lari. Tapi Jung-woo malah naik ke atas mobil. Dia mengambil pena di tasnya. Jung-woo malah ingin menghabisi monster itu. Dia mengingat suara administrator yang mengatakan Jung-woo punya essence dan kesanggupan untuk membunuh janitor. Jung-woo memusatkan essence ke pena itu. Dia ingin menyerang dengan satu serangan kuat. Jung-woo pun berlari ke arah janitor itu. Walau dia tidak tahu apakah akan mampu menghabisi monster itu atau tidak. Jung-woo menyerang monster itu dan monster itu pun hancur. Lalu essence berjatuhan. Ketua terkejut melihat Jung-woo yang punya kekuatan sekuat itu dan mampu menghilangkan monster itu. Jung-woo selamat. Dia juga tidak menyangka ternyata kekuatan dari essence bisa sekuat itu. Kekuatannya lebih besar dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba jendela muncul. Sekarang kami akan memulai proses seleksi Savior Bumi. Penyambung manusia Park Jung-woo. Channel Savior telah dibuat. Park Jung-woo adalah pemilik otoritas terminasi. Park Jung-woo peringkat 2 di wilayah afiliasi. Park Jung-woo sampai pusing melihat jendela seperti dalam game yang begitu banyak. Dan dia pun bertanya pada administrator, semua ini apa? Ini adalah sistem yang diatur oleh bumi. Dan Park Jung-woo memenuhi persyaratan kualifikasi sehingga diberikan koneksi ke sistem. Park Jung-woo di peringkat 2 di wilayah afiliasi. Wilayah afiliasi Park Jung-woo adalah Korea Selatan. Jung-woo kaget di peringkat 2 dari satu negara. Sistem menyediakan jendela komunikasi dengan satu grup berisi 50 Savior. 5 Savior teratas mempunyai otoritas terminasi atau kewenangan untuk menutup akses road. Tiba-tiba muncul jendela darurat yang menyuruh Jung-woo meninggalkan Gasandong.
Ketua dan Jungwoo pun langsung pergi. Ada notif, Savior ketiga memasuki channel dan juga Jungwoo disuruh memilih sebuah nickname. Jungwoo memakai nama Human. Nickname tidak bisa diubah-ubah. Dan bertambah lagi sampai Savior ke-50. Tambahan guys, Savior tidak hanya manusia tapi juga ada spesies lain dan peringkat terus diperbarui. Jalan perlahan mulai macet, kesabaran orang-orang mungkin sudah habis. Tapi keributan ini bisa saja mengundang monster datang. Jungwoo sudah kesal dengan orang di belakang yang terus-terusan membunyikan klakson. Jungwoo turun dan menyuruh orang ini untuk berhenti mengklakson. Orang ini pun keluar dan marah. "Oi, apa yang kau bilang, hah?" Jungwoo panik melihat badan orang ini yang besar. Jungwoo ingin mencoba meyakinkan orang ini walau mungkin akan gagal. Jungwoo berkata, "Semua orang mungkin akan dalam bahaya jika kau terus membuat keributan. Mungkin itu bisa membuat gerombolan monster datang ke sini." Orang ini pun marah. Dia ingin memukul Jungwoo. Tiba-tiba saja esennya aktif dan Jungwoo tidak bisa menghentikannya. Esennya menembak ke orang itu. Tapi gak kena guys. Si besar pun jadi ketakutan melihat kekuatan Jungwoo yang membuat setengah mobil miliknya hancur. Jungwoo menyuruh orang ini berhenti membuat keributan. Orang ini pun sekarang jadi lembek menuruti Jungwoo. Jungwoo bertanya-tanya kenapa esennya aktif sendiri. Administrator menjawab kalau essence setelah satu kali digunakan maka setelahnya bisa diaktifkan kapan saja oleh pemiliknya. Jungwoo dan ketua berhenti. Jalan yang mereka harus lalui tertutup sebuah tiang yang roboh. Mereka terpaksa harus berjalan kaki untuk menuju rumah Jungwoo. Jungwoo melihat ada orang yang mati. Entah apa yang membunuh mereka. Jungwoo dan ketua pun membawa barang di mobil yang bisa dijadikan senjata. Mereka pun bergegas ke rumah Jungwoo. Dalam perjalanan, tiba-tiba di belakang ketua Jo ada sesuatu yang mengarah ke kepalanya. "Ketua di belakangmu," ucap Jungwoo dengan panik. Namun benda itu mengenai ketua dan membuatnya terjatuh. Ternyata yang dilempar itu besi, tapi besinya bengkok. Ketua dengan ketakutan tangannya dibaluti essence. Dia berhasil mengaktifkannya tepat waktu. Orang-orang ini sepertinya ingin membunuh ketua Jo dan Jungwoo. Si orang ini pun maju dan langsung menyerang. Ketua dan Jungwoo menghindar. Ketua Jo mencoba untuk berbicara baik-baik. Dunia sudah hancur. Sekarang Essence adalah penentu kekuatan dan kekuasaan. Terlepas dari metodenya, yang mengambil adalah pemiliknya. Si kawan topi ini langsung menyerang. Ketua Jo merunduk dan Jungwoo langsung menendang orang ini. Si orang ini menyerang. Jungwoo menahannya dengan essence. "Hahaha, jujur saja kau menikmati membunuh orang juga kan, Tuan?" ucap orang ini. Jungwoo mengingat kejadian sebelumnya. "Tidak, sesuatu seperti itu bukanlah yang ku inginkan." Jungwoo menyerang dengan essence dan membunuh beberapa orang. Jungwoo ambruk. Si kawan ini sepertinya bosnya. Anak-anak yang terdiam setelah melihat serangan Jungwoo, dia langsung menyuruh anak-anak menangkap Jungwoo. Lalu si Hoodie Malsa and the Bear ini menyerang Jungwoo. Jungwoo terdiam masih shock setelah membunuh orang. Lalu pipa besi pun kini berada tepat di atas kepalanya. Dan Jungwoo pun menyerang tangan si kawan ini sampai putus. Ketua Jordan Bos ini terkejut. Si kawan Hoodie ambruk. Dan Jungwoo langsung mengincar bosnya. Tapi ternyata si bosnya ini ketakutan dan langsung lari. Jungwoo langsung mengejarnya dan menangkapnya. Tiba-tiba jendela muncul. Park Jungwoo turun peringkat menjadi peringkat 4. Si kawan ini pun mengoceh. "Berhenti sialan. Apa kau pikir aku percaya omong kosongmu? Kau akan menjadi seperti kami setelah membunuhku." Dengan wajah yang dingin, Jungwoo langsung menyerang si kawan ini. "Ini untuk bertahan hidup. Aku berbeda dari kalian," ucap Jungwoo. Si kawan ini memohon untuk tidak membunuhnya. Ketua Jo tangannya gemetaran dan esennya tidak muncul. Tiba-tiba notif muncul. Skull Predator Ketua Jo ada di batas bawah. Mohon bunuh spesies yang sama sesegera mungkin. Ketua Jo belum membunuh orang. Mungkin dia tidak ingin, sehingga esensnya tidak aktif.
Dia ingat waktu kerja dia merasa menjadi manusia tidak berguna. Dengan ketakutan, Ketua Jo menghantamkan kunci ke si kawan ini dan terus-terusan menghantamkannya. Darah pun muncrat kemana-mana. Jungwoo datang dan menghentikan Ketua Jo. "Kau tidak perlu berlebihan melakukannya," ucap Jungwoo. Ketua Jo wajahnya kesal. "Aku tidak bisa menggunakan essence." Jungwoo kaget karena essence setelah sekali digunakan, setelahnya bisa diaktifkan kapanpun. Apa artinya ketua tidak bisa membunuh orang? Pikir Jungwoo. Lalu mereka pergi dan mereka melihat ada orang dengan seragam polisi. Jungwoo ingin menanyakan sesuatu. Polisi ini kaget melihat Jungwoo penuh darah dan memanggil polisi lainnya. Polisi dan warga yang selamat di sini mengelilingi Jungwoo dan menyuruh membuang senjata. Ketua Jo membuang senjatanya. Jungwoo dan ketua langsung diserang. Tapi datang seorang yang menyuruh orang-orang ini untuk berhenti menyerang. Dia adalah komite penjagaan tim 2. Namanya Yang Junho. Yang Junho menanyakan identitas Jungwoo dan ketua Jo. Jungwoo menceritakan perjalanannya sampai bisa ke sini dan akhirnya polisi membiarkan Jungwoo dan ketua pergi. Jungwoo dan ketua Jo sampai di rumah. Jungwoo dan ketua Jo kaget melihat ayahnya Jungwoo yang juga memiliki role predator. Nama ayahnya Park Min-gu. Ayahnya bersalaman dengan ketua Jo dengan menggunakan essence. Jungwoo menghentikannya. "Sudah kubilang dia teman kerjaku," ucap Jungwoo. Jungwoo bertanya-tanya kenapa ayahnya gelisah. Ayahnya mengatakan dia mendapat makanan setelah insiden tadi pagi. Dia menaruhnya di teras dan menyuruh Jungwoo mengambilnya kapanpun Jungwoo butuh. Jungwoo kaget melihat tumpukan makanan yang dibawa ayahnya. Sepertinya ayahnya membawa semua makanan yang ada di toko. Dan Jungwoo melihat darah di makanan itu. Jungwoo berpikir ayahnya tidak hanya mengambil makanan, tapi dia juga membunuh orang. Ayahnya menyuruh Jungwoo untuk mengambil dan memasukkan barang yang dibutuhkan ke dalam tas. Ayahnya juga sudah mengemasnya. "Dunia dikutuk, akan sulit untuk hidup normal. Kamu sudah mengalami kesulitan karena ayah yang buruk ini. Jadi kita harus menjalani jalan yang berbeda sekarang," ucap ayahnya. Jungwoo mengambil senjata dan menyuruh Sun Wung memilihnya dan memasukkannya ke dalam tas. Tiba-tiba ada yang menggebrak-gebrak pintu. "Apa ada orang di sini? Ini komite penjagaan."